guys, balik lagi sama gue Cito di podcast Pinggir Lapangan. Di episode yang, angka yang spesial nih ya, 30. Udah gak kerasa nih, udah 30 episode kita laluin bareng-bareng sama teman-teman pendengar. Ya, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat para pendengar podcast Pinggir Lapangan. Semoga gak bosen-bosen dengar ocehan, celotehan dari kami, dan tetap mendukung kami di episode-episode berikutnya. Nah, balik lagi. Apa sih yang akan kita bahas di episode 30? Wah, gua mau bahas sesuatu yang lagi cukup banyak diperbincangkan orang nih. Apalagi itu sempat jadi perbincangan di pertandingan Derby Merseyside. Liverpool lawan Everton nih. Terkait dengan VAR nih. VAR nih kan. Sempat mengguncang dunia karena ada aturan yang membuat lebih lebih konkret gitu terkait dengan offside, dengan handball, yang membuat penalti menjadi lebih banyak. Namun sekarang seperti menjadi sebuah tanya. Kenapa menjadi sebuah tanya? Karena kita lihat di beberapa pertandingan di EPL nih. Ada di pertandingan Liverpool yang terakhir, dengan Manchester United juga sebelumnya. Malah VAR ini salah, tapi tidak menjadi sebuah kesalahan gitu. Yang tadi ya terlihat tidak offside, malah dibilang offside. Walaupun di VAR-nya sudah kelihatan tidak offside, masih dibilang offside juga. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh nih, bicara tentang VAR, gue mau coba menyapa teman-teman pembicara dulu nih. Yang pertama, Aaron. Hola a todos. Apa tuh artinya, Bang? Hello everyone. Asik, itu bahasa Portugis? Spanyol. Oh, kirain mau pakai bahasa Portugis kan? Karena ada Bruno Fernandes di MU. Enggak ya? No. Enggak, oke. Lanjut, ada Coach Aldi. Prego a tutti. Weh, Coach Aldi lagi apa ini? Lagi makan es krim Italiano atau apa? Pakai bahasa Itali. Va bene. Bene, oke. Arigato. Salah. Kan arigato ya, bisa ya. Grazie. Gue juga bisa bahasa Itali, Coach. Dulu Asik. pernah tinggal. Kirain pernah pacaran sama orang Itali, enggak ya? Oh, aduh, amin deh kalau ada, Mas. Jangan amin-amin, lu baru married kan, congratulations loh. Iya, thank you. Nah, lanjut lagi sama satu lagi terakhir, narasumber kita, pembicara kita dari Badan Statistik Anfield. Coba. Ciao a tutti ragazzi. Ya, apa kau ngomong itu? Itu bahasa apa tadi? Pakai bahasa Itali juga. Poland. Oh, bukan bahasa Itali tuh? Enggak lah, bahasa Italia. Itu bahasa Itali, oh ya. Oke, nah, ini sudah lengkap nih tiga narasumber kita nih. Cuman mungkin paling enak kalau kita tanya tanggapannya, karena kan yang lagi dirugikan di VAR yang terbaru kan Liverpool nih. Kan kebetulan ada fans Liverpool nih yang barusan ditahan imbang gitu. Nah, gimana tanggapan VAR ini gimana nih, Jar ya? Karena kan sebetulnya VAR-nya harusnya kan mencerahkan, bukan malah menyuramkan gitu. Kita minta keterangan dari Sultan ya. VAR. Gua Gua nggak tahu ya. Mungkin setiap yang keluar dari mulut gue pasti jatuhnya terdengar bias karena semua yang ada di sini, lu, Aldi, Aaron tahu gue diehard fans Liverpool gitu. Jadi gue terkesan agak bias, tapi cuman nggak, gue sekarang mau nanya balik ke lo ya. Yang kemarin lo lihat itu offside apa enggak? Enggak. Kalau gue sih ngeliatnya enggak. Kalau yang lain, mungkin fans MU bisa ngelihat itu secara mata jelas, bukan mata lang, bukan mata oleh. Itu masalahnya gini, itu yang gambar yang viral di internet kan kayak itu yang ditunjukin yang pas di post posisi Mane pas bola setelah ditendang atau pas bola masih di tangan gitu, apa di kakinya yang ngoper siapa tuh gue nggak tahu kan.
Eh, Thiago yang ngoper Thiago Alcantara. kalau itu masih bola masih di kaki ngoper, bukan setelah bola lepas dari kaki, itu jelas nggak offside. Tapi kalau itu rekaman sebelum bola lepas dari kaki dan justru itu yang viral dan justru itu yang diambil ruling atau gimana, itu kan berarti kesalahan pengambilan gambar sih ya, penunjukan gambar lah istilahnya itu berarti maksudnya fans Liverpool play victim gitu ya, Ron ya? Sebetulnya enggak gitu. Ini gue mencoba istilahnya, kalau istilah kita perasaan buruk sama wasit gampang lah. Wasit salah nih apa gimana. Cuman ini yang salah wasitnya atau istilahnya stasiun TV-nya yang nunjukin gitu loh. Karena kita sebagai penonton juga ngeliatnya dari TV kan, bos. Ya karena apalagi ya gitu. Jadi kayak kita ngeliat dari TV, kadang di stasiun TV koordinasi bisa miss. Mungkin wasitnya maksudnya tuh gambar setelah ini, which is mungkin Mane yang beneran setelah offside, tapi yang tunjukin oleh stasiun TV gambar pas Mane belum offside gitu loh. Itu yang gue gue nggak tahu itu yang kejadian aslinya gimana gitu. Cuman kalau gue tahu, makanya gue ngomong. Lah ya makanya gambar yang itu benar, emang itu pas lagi Thiago ngoper udah kayak gitu posisinya. Bola udah dilepas dari kakinya. Bola udah dilepas dari kakinya. Gue juga ngerti aturan offside, Ron. Ya itu berarti menurut gue itu bukan offside. Itu kan semuanya juga. Makanya kenapa Liverpool berani ngambil aksi untuk argue sama FIFA kan? Makanya emang ada aksi Liverpool aksi di mana istana? Ya, dia ngambil argue aja, aja. Kalau bisa ngeliat itu offside, itu gimana offside-nya? Masih nunggu penjelasan. Ada sama demo. Ada VAR-nya si siapa namanya kemarin? Van Dijk sama Pickford itu kan ada berapa poin yang ditanya sama Liverpool kayak apa. Tapi sampai detik ini juga mereka ya FA being FA ya kan, nggak ada tanggapan yang menarik gitu. Ya gue sebenarnya fair aja kalau itu emang bola rekaman setelah bola lepas dari kaki Thiago, absolutely not offside. Gue nggak ngerti kenapa wasit ruling itu offside. Like what happened gitu? Kenapa? Ya itu kan Premier League referee being Premier League referee aja gitu kan. Maksud gue gini, yang namanya VAR semenjak dipakai di liga-liga top Eropa ya. Ligue 1 pakai, Bundes pakai. What else? Serie A pakai. La Liga pakai. Malah yang pertama kan La Liga kan. Yang paling banyak kontroversinya Liga. Karena VAR ya. Lo pernah dengar nggak drama VAR di liga katakan di liga Ligue 1? Jarang. No, never heard of it. Yeah. Atau drama VAR di La Liga. Nah, kayaknya hampir nggak pernah ada deh. Maksud gue VAR di liga Inggris, VAR gue setuju. Gue I'm a big supporter of VAR. Sometimes it ruin the game, sometimes it lift your mood gitu loh ya, kalau misalkan yang menguntungkan tim yang lu dukung gitu. Tapi back then again ya, menurut gue kalau kayak gini caranya pas gitu nggak ada pertanggungjawabannya, menurut gue ya ampun. Coba deh, menurut gue itu mau dari manapun dilihatnya, mau dari sisi manapun, menurut gue itu nggak offside. Dan menurut gue semua orang kayaknya di dunia kalau yang ngerti sepak bola bilang itu nggak bakal offside. Mau ditarik Kapan ngerti bola nggak, Aaron? Ya itu dari dia bilang, dia kan menjelasin nih, lihat dari kakinya ya, pas lagi ngoper apa. Well, gue nonton gitu, semua orang juga yang nonton bilang semuanya kayaknya pertanyaan 70% orang di dunia mempertanyakan kok itu bisa offside ya. Gue tadi ngomong fair ya, itu kalau bener begitu ya. Enggak, lo seolah-olah menggiring opini. Enggak. Lu menggiring opini seolah-olah emang benar gitu keputusan wasit. Ya akuin itu emang wasit, kesalahan wasit gitu loh. Enggak, gue kayak justru minta klarifikasi itu bola setelah lepas dioper sama Thiago. Ya, kalau udah lepas bolanya ya itu absolutely not offside gitu loh. Udah dijawab kan? Udah dijawab sama gue. Ya, itu absolutely not offside. Ya menurut gue ya perlu kayak ada kayak di NBA gitu Ron, ya apa namanya Ron, transparent
referee gitu ya. Maksudnya ya ada ininya, ada bukan jadi apa yang diomongin di dalam di box sana penonton semuanya bisa dengar gitu. Emang kalau gitu, VAR nggak gitu ya, Jer? Kalau VAR nggak ada, kan tiba-tiba keputusan, tiba-tiba ada tulisannya di boardnya. Oh, yang omongan yang dia suka ngomong sama hakim garis itu tidak dihitukan ya, tidak ditayangkan ya. Menurut gue perlu sih, biar kita bisa tahu itu kenapa offside-nya gitu. Beralasan. Tapi itu balik lagi ya, khusus Premier League. Gue garis bawain, itu khusus Premier League. Karena menurut gue VAR yang paling nggak bertanggung jawab itu Premier League sih. Itu benar-benar kalau ada orang ngomong di mana sisi kemanusiaannya sepak bola lagi, it will ruin the game katanya gitu kan. Well, exactly sih, gue setuju kalau misalkan VAR kayak Inggris begini. Ini gue perlu tambahin dikit. Kalau di NBA itu mungkin buat orang yang nggak terlalu nonton NBA, referee itu dikasih mic kayak clip on gitu, dan clip onnya itu mic day up gitu ya. Iya, jadi apa yang diomongin wasit itu kedengeran dan disiarkan gitu. Kalau misalnya apapun ya, every time everywhere ya. Ya kan ngomong, aduh capek nih lari gitu kedengeran. Iya, I mean gini loh, yang penting-penting aja obviously, terutama misalnya lebih ke pas wasit ngelihat video assisted referee-nya juga, VAR-nya NBA gitu. Rulingnya itu bagaimana, rulingnya itu apa, dan bagaimana bisa mencapai keputusan itu, wasit diperdengarkan gitu diskusinya. Kalau di sepak bola belum se-advance itu sayangnya. Dan itu gue perlu banget gitu loh. Mau liga apapun nanti gue merasa itu perlu biar ada menurut gue Liga Inggris doang yang perlu begitu. Liga yang lain nggak perlu. Ya terutama yang lagi parah-parahnya ini. Kayak apa ya? Kita ngomongin kontroversi VAR, dan 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu kita ngomongin kontroversi handball. Jadi ini kan istilahnya ada 2 hal baru yang dimasukkan ke liga seluruh dunia, terutama Eropa ini ya. Handball, new handball rule sama VAR. Tapi yang paling kenceng kontroversinya itu di Liga Inggris. Gue rasa kita istilahnya salah mengkambing hitamkan deh. Gue rasa handball rule dan VAR itu bukan kayak culpritnya, bukan kambing hitam dari semua kontroversi ini, tapi kualitas wasit di Liga Inggris itu sendiri. Gue ngerasa gue lebih setuju sama kualitas wasitnya sendiri yang harus perlu dievaluasi ya menurut gue. Enggak, gue nggak ngerti. Bukan, kalau di Liga Inggris lo lihat deh, wasit berkuasa fullnya dan semena-mena tuh happen loh. It happen a lot loh, maksud gue di Liga Inggris. Keputusan semena-mena wasit ya udah, terus nggak ada apa ya? Nggak ada pertanggungjawaban yang jelas gitu loh. Iya, istilahnya kayak wasit tuh yang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Ya, exactly. Suara wasit, manajer kritik apa bahasa ya? Apa bahasa Latinnya wasit ya? Fox Day. Man, I don't know. Soalnya kayak manajer kalau komplain setelah pertandingannya di press conference atau apa, kena fine kan kalau di Liga Inggris. Terutama di Liga Inggris, padahal kualitas wasit nggak bagus-bagus amat. Gitu kan, with all respect, inkonsisten gitu loh. Menurut lo gimana, Di? Kalau gue sih paham bahwa apa ya namanya aturan, kalau misalnya terus kemudian terlalu diperdebatkan kan, gini, aturan kan ada sebenarnya untuk memastikan bahwa pertandingan atau kompetisi itu jadi fair gitu, olahraganya jadi fair. Oke. Dan kalau misalnya semua orang jadi mempertanyakan setiap decision masing-masing, kan obviously setiap klub juga punya agenda masing-masing gitu loh. Yes. Resikonya kompetisi kan pasti akan ada attitude win at all cost gitu. Nah, at all cost-nya ini kan sejauh apa? Apakah lo memang mau memastikan bahwa semua keputusan itu mesti berpihak sama tim lo gitu. Kita pun jadi fans juga kalau misalnya ada keputusan 50-50 tapi ternyata bukan kita yang diganjal kartu tapi mereka, kita juga senang aja gitu kan. Jatuhnya gitu. Iya, gitu. Cuman kayak ini kasus kemarin loh. Betul, bentar. Sebentar, makanya maksud gue olahraga itu
poinnya adalah semua kepengen menang. Semua kepengen menang, dan kalau misalnya memang ada foul yang 50-50 kan kita juga pasti, kalau misalnya kita yang diuntungin, kita pasti oh iya nggak apa-apa gitu. But then again, untuk kasus yang seperti kemarin yang gambarnya memang seperti itu gitu kan, artinya gambar still picture itu kan yang muncul terus kemudian beredar di mana-mana gitu. Ya kalau patokannya adalah gambar itu, ya gue bisa ngerti juga kenapa semua jadi bermasalah gitu, karena gambarnya nggak menunjukkan apapun yang salah gitu kan. Tinggal pertanyaannya kan, dan kalau misalnya kalau kita balikin VAR-nya sendiri pun gitu, VAR kan cuman alat gitu kan, operator kayak yang bikin itu jadi masalah gitu. Orang yang mengoperasikannya itulah gitu, ini actually capable atau enggak gitu. Karena let's to be fair, kemarin pun pada saat dan gue nggak mempermasalahkan hasil ya, kalau hasil di belakang, karena kalau misalnya akhirnya kalah ya udah gitu. But then prosesnya kan gitu, poinnya gini, if we are really that good, then we will be able to beat anybody with or without referee. Gitu. Kalau kita emang sejago itu, kita pasti bisa menang dengan atau tanpa wasit ngasih keputusan tertentu. Nah, tuh denger tuh Jar. Tapi Gua kadang-kadang gue setuju, tapi nggak 100% setuju kalau untuk kasus kemarin. Tapi kalau kita ngomongin VAR, yang kemarin dirugiin bukan cuma Liverpool. Arsenal kalah sama Manchester City kemarin 1-0. Oke, ya udah. Gitu. We are not at that level yet. They are very good. Mereka juga tim yang dididik dengan cara baik, harganya juga miliaran. Tapi ada satu insiden sebelum babak pertama berakhir, Gabriel Magalhaes nyoba nge-heading bola, itu kakinya Kyle Walker selevel sama kepalanya Magalhaes. Selevel ya. Dan gue nggak ngomong kakinya tuh nggak, like poolnya kelihatan keluar gitu. Taekwondo kali ya. Iya. Nah, here's the thing. Itu kan harusnya dicek VAR. Karena apa? It's an obvious offense gitu. Itu adalah pelanggaran, bahwa kaki tidak boleh terlalu tinggi kan. Ya. Dan Magalhaes juga tidak membungkuk segitu bungkuknya banget gitu. Bukan diving header, dia ya heading kayak bola itu di level mukanya dia lah, dia nyoba heading agak bungkuk sedikit gitu. Dan ini kita ngomongin center back agak tinggi gitu ya. So untuk kaki lawan bisa setinggi itu kan ya obviously itu pelanggaran gitu. But then itu diminta dicek sama Arsenal. Diceknya cuman kayak bangsa 2 apa 3 detik, terus habis itu ya udah gitu. Dan itu loh kayak what is that gitu. Kalau misalnya bukan persoalan kita kalah atau menang ya enggak. Tapi kalau itu emang pelanggaran, diceknya yang bener gitu loh. Diceknya tuh yang emang actually makan waktu gitu. Nggak masalah kalau misalnya emang akhirnya jadi makan waktu 1 atau 2 menit buat meriksa itu, terus pertandingan dihentikan ya udah gitu. Tapi paling enggak impresi bahwa you actually look at it, lu emang ngelihat itu emang ada, lu ngelihat itu gitu loh. Jadi emang inkonsistensi performance wasitnya aja sih menurut gue yang sucks gitu. Ya terus bisa nggak di-argue, kan pertanyaannya itu. Menurut gue harus maksudnya ada ada wadahnya untuk yang bisa mengargue seperti itu. Sekarang gini deh, Liga Inggris itu close call semuanya, benar-benar tight semua gitu. Even 1 poin pun itu berharga dalam 1 match kalau misalkan gitu. Dan kemarin tuh Liverpool kerop 2 poin sih menurut gue. Benar. Ya, maksud gue harusnya ada ini dong gitu loh. Ada sarana untuk kita bisa nge-challenge itu gitu loh. Benar. Artinya gini, kalau misalnya mereka nggak mau di-challenge, ya pastiin dong decision making-nya benar. Gitu loh. Itu benar. Dan ya, kita nggak bisa nge-challenge. Ya. Kan tadi kalau gue sih concern gue, kan tadi dari semua liga yang menurut gue butuh evaluasi lagi masalah VAR. Itu Liga Inggris, benar-benar Liga Inggris menurut gue VAR ya itu gue setuju malu. Inkonsisten yang pertama itu isunya mereka sih. Main problem dari Liga Inggris dan VAR-nya itu selalu always produce a drama, always gitu loh. Never ending story VAR and Premier League tim tuh never ending story menurut gue. Terus mau sampai kapan gitu loh? Itu the game, serius deh. Maksud gue kayak bisa. Tapi sebenarnya Liga Inggris kalau misalnya secara histori itu yang paling terakhir loh terima VAR dari semua liga yang ada di Eropa, karena dia masih pengen mempertahankan sisi kemanusiaannya sepak bola dengan alasan seperti itu. At the end mereka kalah juga sama teknologi, akhirnya mereka adopt VAR. Tapi
balik lagi sekarang. Mereka capable nggak untuk mengoperate VAR? Menurut gue enggak, jadinya nggak manusiawi. Jadinya tau nggak lo kayak hilang sportivitasnya aja gitu menurut gue. Kayak hilang fairness-nya aja menurut gue. Bukan with all due respect, gue nggak agree sama omongan Aldi ya. Kalau lo jago, with or without referee menang. Tapi back then again, sportivitasnya hilang gitu loh kemarin. Menurut gue kemarin the better team is Liverpool, the best team in the pitch Liverpool gitu ya. Ini gue with ngelepas objektivitas gue dan gue mencoba untuk gak biasnya. Bisa kita lihat dari statistik ya, dari attempt-nya, dari goal shoot on targetnya, etc. gitu ya. Bisa kita lihat, bisa kita cek dari positioning-nya juga bisa kita cek. But then again, gak bisa menang, dan sebenarnya menang tapi gara-gara keputusan yang menurut gue bisa di-argue sama satu dunia dan sangat obvious itu salah. Kita kehilangan 2 poin begitu aja gitu. Dan ini kita belum ngomongin insiden Pickford sama Van Dijk ya. Ya oke lah, gua nggak ngerti tuh, nanti butuh penjelasan gue. Itu kalau misalkan kan kalau Van Dijk sama Pickford, katakan itu nggak deliberate lah. Katakan itu ketidaksengajaan, keniscayaan aja gitu. Emang gara-gara temper derby atau derby atmosfer etc. Tapi itu dihitung foul nggak sih kalau misalkan emang itu benar offside? Ya itu nanti kita bahas itu. Kita balik lagi ke tadi Premier League. Tadi gue sampai mana? Lo motong gue tadi. Ron, ingetin gue tadi ngomong sampai mana? Ya itu Premier League jadi kehilangan kemanusiaannya. Iya. Premier League ya menurut gue itu sih, jadi kayak sportivitasnya hilang aja. Maksud gue kan kalau sportif made the best team win gitu. Ya, gue ya kemarin deserve 3 points sih gitu. Tapi gara-gara keputusan nggak jelas itu jadinya begitu lah. Ya ini gue juga gue mau namain lagi dari NBA. Gue sebagai pemerhati NBA juga. Challenge sistemnya untuk sepak bola ini di seluruh liga belum ada yang konkret gue ngeliatnya. Kalau di NBA lo bisa challenge keputusan wasit di lapangan sekali jauh banget lo. NBA badminton juga udah bisa nge-challenge dari dulu. Iya, iya makanya badminton bisa kan challenge ya Toy? Bisa, cuman nggak bisa selalu dipakai kan, eagle eye kan. Iya bisa, tenis pun bisa, badminton bisa, NBA bisa. Tapi kayak ini gue ngasih contoh NBA karena emang istilahnya sistemnya paling mirip sama sepak bola gitu. Jadi bisa dipakai juga. Kalau NBA itu karena durasi gamenya cuma 48 menit total ya, excluding timeout and all that stuff, itu cuma sekali per game. Jadi misalnya lo nggak setuju sama keputusan wasit, foul nggak foul dan lain-lain sebagainya, lo bisa challenge itu sekali per game. Kalau sepak bola harusnya bisa juga, tapi kan belum ada sistem yang konkret untuk misalnya korban yang merasa dirugikan klub manapun itu untuk challenge VAR gitu misalnya. Coba ref tolong itu cek lagi di VAR atau gimana gitu. Nggak ada kan sepak bola itu. Belum ada. Jadi kalau iya berarti nggak ada opportunity untuk nge-challenge suatu keputusan. Iya. Kan? Jadi ya oke. Tapi nggak seru juga sih bola kalau bisa di-challenge tiba-tiba gol. Tuh cek dulu. Kayak jangan sih, maksud gue kalau untuk punya authority untuk nge-challenge menurut gue jangan sih. And here's the thing, kalau kesempatan challenge itu ada, itu balik ke yang gue bilang tadi gitu. Yeah. Lo akan terlalu banyak start dan akhirnya jadi tim akan semua nge-challenge semua decision yang mereka ngerasa itu ngerugiin mereka. Enggak, tapi harus ada batasnya. Kalau mau ke-challenge ada batasnya, kayak badminton kan 2 kali kan. Iya, di NBA 1 kali. Iya, makanya kalau gue bisa bikin ruling sih, ya at least once per game juga atau once per babak, karena lebih panjang ya sepak bola daripada basket. Sekali per babak gitu. Kalau misalnya kita komplain, ntar gamenya jadi slow down banget, jadi lambat, nggak mengalir seperti dulu. Sekarang aja udah lambat, gara-gara sering ngecek VAR lah, handball lah, apalah. Sekarang aja udah lambat gitu loh. Jadi gue rasa ruling ini tetap
perlu ada dan nggak perlu khawatir game akan melambat karena sekarang udah melambat gitu loh. Tapi paling nggak kontroversi bakal berkurang gitu insya Allah kalau ada sistem yang bisa ya memungkinkan lebih adil juga lah buat semua pihak gitu loh. Referee itu juga gimana ya, manusia nggak mungkin selalu benar gitu loh. Jadi kalau ya sebagai referee fair juga harus kasih kesempatan untuk misalnya korban yang merasa dirugikan atas ruling untuk challenge gitu, at least once per game or something like that gitu untuk kedepannya sih. Kalau itu kan point of view lo ya. Kalau gue point of view gue kayaknya solusinya bukan kayak gitu sih. Gue lebih setuju solusinya itu kayak ada adopt yang apa NBA lakuin. Jadi semua keputusan wasitnya kita dengar gitu loh. At least kalau kita bisa dengar, rasional kita bisa kena gitu loh. Oh, dia ngambil keputusan ini karena ini gitu loh Ron, maksud gue. Jadi menurut gue satu-satunya solusi menurut gue tuh kayak gitu. Emang ditransparanin aja. Sekarang kan kalau kayak gini, mikirnya tuh kayak ini wasit punya masalah apa sih? Punya agenda apa sih? Bilang itu kayak gitu offside, bilang kayak gitu itu nggak foul. Kalau menurut gue solusi untuk men-challenge itu gue takutnya bener Aldi tadi ngomong itu will slow down the game. Gue setuju ya. Kalau bola kebayang aja gitu, misalkan gitu MU lagi lawan Liverpool, tiba-tiba gini deh, nggak kita imaginary-nya yang kayak kemarin deh Ron, yang musim lalu Liverpool sama MU seri 1-1. Oke? Seri 1-1. Lu ingat golnya kan? Golnya Rashford. Golnya Rashford itu kalau misalkan ada aturan loh, itu menurut gue yakin banget gue 100% itu golnya bakal dianulir. Kalau misalkan bisa di-challenge ya waktu itu. Karena kalau kita lihat kalau mau di-challenge, di situ ada foul-nya siapa lupa gue ke Origi. Di Origi itu dijatuhin. Jadi pemain Liverpool tuh ngerasa kayak itu berhenti dulu, ternyata enggak, play on. Ternyata lari Daniel James tiba-tiba ngobrol ke Rashford, gol gitu. Coba lu bayangin kalau misalkan itu bisa di-challenge. Kebayang nggak? Pasti itu di-challenge bakalan dibilangnya nggak gol gitu. Bakalan nggak seru jadinya kalau menurut gue di-challenge. Menurut gue ya itu harus ada yang kita bisa tahu gitu ya, motifnya. Iya, gue setuju kalau challenge-nya unlimited. Makanya gue saranin mungkin challenge-nya satu juga per game, per tim gitu loh. Jadi tiap tim ada satu challenge. Kalau masih challenge juga di NBA itu kalau masih challenge juga itu ada namanya technical foul. Jadi kalau kalau di bola bisa dikasih kartu kuning atau apa mungkin nantinya gitu loh. Kalau udah pakai challenge jatah dia per game, tapi ya habis itu masih challenge lagi, itu bisa kasih kartu kuning atau merah atau apa, pelatihnya mungkin or something like that. Nggak sih kalau gue jangan sampai untuk bisa nge-challenge. I will ruin the game banget. Gue setuju lebih ke transparansi sih. Jadi seenggaknya kita nggak punya wild card untuk mikir ini ada agenda lain gitu menurut gue. Nah sekarang kalau kita tarik kesimpulan nih, ke Coach Aldi deh, jadi gimana nih solusinya nih buat VAR di Liga Inggris sebetulnya? Ya menurut gue sih tetap sumber daya manusianya sih yang mesti diperbaiki. Artinya kalau tool kan pasti hanya tool gitu, artinya alat gitu. Tunggu, sorry, gue motong. Katanya pernah ada motion mau bawa representatif dari FIFA atau UEFA gitu ya, jadi untuk assistance VAR. Ya, katanya sih gitu. VAR mau di-handle mau sama FIFA pusat, cuman sejauh ini belum diaplikasiin. Ya kayak gue lebih percaya sama orang-orang kayak gitu deh. Soalnya di Champions League jarang kok ada masalah VAR, drama VAR sorry. Maksud gue Champions League itu belum terlalu banyak lah drama karena VAR. Yeah, maksudnya. And here's the thing, kalau di kompetisi Eropa kan wasitnya juga dari masing-masing negara kan, jadi nggak satu negara doang gitu. Makanya kenapa problemnya terlokalisir karena ya memang wasit Inggris nggak bagus aja. Lo mau bilang bias? Wasitnya ada bias? Enggak lah. Enggak, bukan wasitnya bias, enggak, emang wasitnya nggak bagus aja kualitasnya. Bring back Howard Webb.
Jangan dong, nanti MU juara dong. Karena MU Iya. juara sebenarnya bukan gara-gara Fergie, gara-gara Howard Webb. Oh gitu. Baru tahu. Ya udah berarti kita semua di sini bisa sepakat ya kalau memang sebetulnya yang Howard salah Webb itu itu yang bikin MU juara. Apa? bukan kita sepakat kalau misalnya VAR itu tidak salah, VAR bisa terus digunakan, namun yang harus diperbaiki adalah kualitas wasit di Liga Inggris. Kualitas wasit sama ya bikin sistem yang bisa menguntungkan. Nggak, soalnya liga itu ya Yang lebih adil lah istilahnya. yang lebih adil lah. Kayak kemarin itu lu coba aja kok bayangin kalau Madrid lagi lawan Atletico itu yang digituin. Iya, Real Madrid nih. Pasti lo bete seharian semingguan males ngapa-ngapain kan, kayak Ya nggak pikiran gitu terus juga, Fajar. kok nggak Yang gitu nggak juga? bete semingguan kan, ya kan tetap harus kerja, masa bete mulu. Iya, bekerja ya kerja. Maksud gue, tapi kalau kepikiran bola pasti keingetan muka wasitnya gitu loh, kayak wasitnya. Enggak keingetan mantan kali. Wow. Wow. Ya udah berarti kita semua sepakat di sini. Ya kita berharap berarti ke depannya IPL bisa lebih memajukan sumber daya wasit ya, SDW ini ya. Karena VAR saja tanpa wasit yang mumpuni juga buat apa gitu. Karena tadi bisa ditarik kesimpulan kalau ini hanya sebatas tools gitu. Bahwa kita memang harus memperbaiki gitu. Bukan kita sih ya, tapi Liga Inggris pada khususnya gitu. Karena kalau kita Prince lihat William. Liga ya Prince William, David Prince Harry ya, Beckham, Presiden of FA siapa sih? Harry ya? Lewis Hamilton, Harry apa nah William sih? semuanya disebut. Yang Ya. anak pertama tuh siapa sih? Siapa? William. William. Oh iya, itu Oh, iya. Presiden of FA kan. Nah, harusnya dia bisa untuk inilah ya lebih bijak gitu, lebih bijak untuk bisa lah wasit-wasit itu Enggak, disekolahin tapi gitu emang kan. FA itu terkenal sejarahnya tuh emang begitu kan. Kelam. Otoriter, dark. Iya kalau Pokoknya- kita nonton di English game di Netflix sih ya gitu sih arah-arahnya sih. Ya Ya, kan begitu mereka dia ngerasa yang punya sepak bola. superior gitu loh. Iya Semua bawaan. mati kalau nggak ada kita. Lah, Hmm. balik Ya. lagi kompetisi lo ada ya karena ada klub-klub ini gitu loh. Iya nggak sih? Ya pasti Ya. Klub-klub tinggi. ini juga kalau mau pindah liga juga bisa aja. Liverpool Maksudnya pindah nilai Scotland. jualnya itu di klubnya gitu loh. Lah kalau Liverpool mau pindah ke Liga 1 Shopee juga Liga 1 Shopee pasti naik ratingnya. Iya sih. Iya Capek kan? doang home away-nya. Capek doang tapi ke Indonesia. Bolak-balik. Atau MU gitu pindah ke Liga Bangkok Eh, yang Ya lebih udah. cocok lah. Oke, kalau begitu terima kasih buat semuanya, semua narasumber dan buat teman-teman semua. Terima kasih udah dengerin podcast kami yang ke-30. Jangan lupa, Kita udah ke 30 aja ya? ya Allah, tadi kan udah ngomong di awal gua. Enggak, sosok kaget gitu. Kayaknya Oh, nggak sosok berasa kaget ya. Kayak baru kemarin gitu mulainya. Iya, Oh, iya. kemarin sore emang ya. Kayak baru tadi mulainya ya. Iya, emang tadi mulai ya. Wah, Nah, lucu. pokoknya teman-teman Komeng. jangan lupa dengerin terus kami di Spotify ya. Podcast Pinggir Lapangan, Pinglap. Ajak teman-temanmu dengerin ini. Tunggu kejutan kami karena kami akan ngasih kalian giveaway di episode-episode selanjutnya. Wow, tunggu saja. Kita belum bisa kasih tahu episode berapa. Tapi pasti ada. Oke? Sampai ketemu lagi di episode 31 dengan apa ya? Dengan materi yang lebih menarik pastinya. Ciao.